Iya, berapa? Semuanya 13 apa? Iya. Coba saya tangan yang benar. Masih siapa yang belum berhasil? Berarti yang presensi belum siapa? Sudah semua, sudah ya. Oke. Kalau sudah, segera kita akan masuk ke mungkin saya lihat dari ini. Karena masalah presentasi supaya apa nggak perlu presentasi sudah nggak saya makan aja. Oh, memang ruang ini internetnya jelek ya. Ruang ini kemudian di ruang sana. Berarti kan agak lumayan nanti berarti gini harus ganti yang jalan yang mau presentasi aja yang join yang lainnya harus live. Tanya nanti kalau apa karena kan di awal kuliah saya selalu mesti apa presentasi yang minggu lalu. Nanti setelah itu saya tambah, saya isi materi, dan setelah materi nanti kan kalau sisa waktu adalah presentasi yang materi hari itu, gitu. Hanya untuk ngecek ngantuk apa enggak, gitu kan. Lalu saya tanya materi hari ini apa, ternyata oh, enggak tahu Pak, mana apa ya tadi. Saya tertidur, gitu kan. Berarti kuliah gagal hari itu kan. Walaupun ada nanti di rumah belajar sendiri ya bisa. Gitu. Jadi moga-moga durasi waktu kita kan 2,5 jam. Sebenarnya maunya tadi setengah jam untuk kepentingan, tapi nanti kita jadi biasanya sampling kan karena nggak mungkin cukup waktunya. Hari ini kan kita akan masuk ke sebenarnya secara skenario harus ke ya kita akan mulai ke bab 2 kan. Jadi nanti karena dari sini kan kita kira-kira adalah apa sampai bab 7 Pak ya kemarin skenario ininya adalah kita akan sebelum UTS inilah jadi teknik-teknik multivariatnya baru nanti setelah UTS itu. Jadi yang ini kita masih apa basicnya kita akan jadi ini kan banyak jadi yang S3 ya lama ya 2 lama S1 ikut-ikutan tadi lama
Nah, ini dari pagi jadi waktunya habis ya. Karena kalau online mungkin mereka nggak, tapi intinya tadi salah satunya adalah bahwa di statistik itu metode banyak banget. Nah. Tapi kapan metode itu dipakai yang jadi masalah kan. Nah, dia sudah milih metode cek gitu. Pisaunya banyak banget itu kan. Tapi kalau Anda lihat di dapur orang tua Anda pisaunya berapa? Paling kadang satu itu untuk apa aja. Motong daging pakai itu, motong apa pakai itu, semua satu itu. Tapi kalau ingin kerjanya cepat kan, pisaunya macam-macam kan. Nah, di statistik metode banyak banget ini ngapain gitu kan. Nah, itulah yang jadi masalah kalau orang mau, nanti Anda juga mau tesis kan mesti ingin mamerin metode yang saya pilih itu yang baik loh. Tapi untuk paling baik untuk data yang mana itu. Nah, harus kenali. Nah, nanti perhatikan di sini adalah peralatan ini nanti banyak kan. Jadi pada saatnya Anda mau milih alat itu kan harus mesti di situ di statistik selalu ada asumsinya. Nah, alat yang akan kita pelajari ini kan yang multivariat. Nah, kapan multivariat itu kita butuhkan? Nah, inilah yang nanti kita coba perhatikan dari setiap stepnya itu. Nah, kemarin kita kan baru dikenalkan di bagian awal ini kan. Ngapain saya perlu melakukan box plot, histogram, terus ada trend density, terus scatter plot. Itu di saat itu namanya kita melakukan baru deskriptif tekniknya. Nah, nanti coba setelah Anda satu gas itu kan masing-masing itu nanti dapatnya adalah pada sekarang kita mempunyai berapa tadi? 13 ya. Nah, kalau 13 saya tampilkan hari ini semua, waktunya mesti habis kan. Nah, makanya nanti saya akan gunakan apa? Random di statistik kan. Nah, bilangan randomnya adalah ini pakai ini kan. Tapi nggak tahu, nah ini sayang koneksi internetnya agak. Nah, kita batasi cuma sampai berapa? 13. Nah, siapa yang terpilih? Nah, inilah nanti yang mungkin harus join, yang lainnya nggak usah join, nggak apa-apa. Kalau koneksinya jelek loh ini ya. Karena 6 siapa berarti? Sunifa, mana Sunifa? Nah, sekarang Anda sudah join belum? Nah, Anda kebagian apa kemarin? Nah, silakan Anda coba share screen kan. Anda ceritakan apa yang kebagian. Ini jadi otomatis kan nggak urut kan, karena toh ini review. Oke, silakan Anda share screen sekarang. Nah, yang lainnya mungkin kalau mau lah nggak apa-apa nanti joinnya pas kalau kepilih gitu. Toh bisa lihat di sini ya. Nah, kenapa saya juga pakai ada ini? Karena harapan saya nggak ada istilah dengan saya itu nggak ikut kuliah gitu ya. Jadi kapan Anda nggak perlu ikut kuliah? Kapan kira-kira? Ya kalau sakit yang harus di rumah sakit. Karena ganggu kan? Tapi sebenarnya kalau ruang Anda dapat VIP yang sendirian ya masih boleh. Tapi kalau yang apalagi di ICU kok Anda mau online ya nggak boleh kan. Sakit yang menyebabkan sudah nggak mungkin lah. Tapi kalau masih bisa, saya sarankan janganlah nggak masuk lah. Karena masih ada apa? Koneksi untuk online-nya. Oke, sudah tadi Anda harus cerita apa di situ. Sekarang Anda mic-nya diaktifkan, saya tak yang mana. Saya aja nih mic-nya. Kalau Anda malah nggak usah. Ini nggak apa-apa. Karena ini nanti ada, kan saya rekam itu supaya Anda bisa ditonton ulang ya, walaupun tanpa editing loh ya. Jadi nanti inilah tempatnya kan, nanti yang saya punya, yang mungkin yang lalu-lalu ini, nanti yang pernah ikut kuliah saya jadi bisa tag. Nah, di sini ini. Ini kan lulus tapi yang tahun lalu Bu, atau yang kemarin barusan ini kan sudah dimasuk sini gitu.
Ini bimbingan skripsi juga ada, bimbingan yang S3 ada. Ini sampai saya kasih yang hiburan ini karena dulu kalau ada tamu dari luar kan dibawa ke Prambanan itu nonton ini, kalau mau ikut nonton ya boleh. Ini kebetulan kan ketemu ya udah saya upload di sini. Ini pas saya kalau presentasi keluar juga daripada sudah saya rekam kok nggak di ini, ya walaupun suaranya nggak jelas, tapi ini kuliah-kuliah isinya jadi terkait kuliah ini multivariat yang masa lalu. Mungkin kalau yang pernah ambil kemarin yang kuliah apa yang ada yang model ini ada yang ada ya. Nggak tahu ada berapa di sini untuk ya. Kadang kan saya lupa ngerekam, kalau lupa ngerekam ya atau lupa ngupload ya berarti nggak ada. Jadi makanya suaranya kalau bisa masuk supaya bisa didengar besok itu. Ya oke, silakan Anda sekarang jelaskan apa yang jadi tugas Anda tentang apa. Terus pilih yang layoutnya PDF aja ya. Yang ini bawah PDF only, PDF only. Nah itu. Oh, direkompil lagi nggak apa-apa coba kalau nggak. Ya paling mungkin nanti ini karena ini sudah jam berapa nih? Misalkan sih biasanya setengah jam pertama aja lah nanti biasa segera di sini. Oke, silakan. Mempresentasikan saya pada materi zaman sukses. Zaman sukses ini visualisasi yang mempresentasikan dalam bentuk saya dalam bentuk wajah manusia. Metode ini dibuat oleh metodikawan statistikawan Herman Chernoff pada tahun 1993. Nah, ide dibalik penggunaan wajah adalah bahwa manusia dengan mudah mengenali wajah dan memperhatikan perubahan kecil tanpa kesulitan pada setiap bagian wajah seperti mata, telinga, mulut, dan itu mewakili nilai-nilai variabel dalam bentuk ukuran, posisi, dan kondisi. Lalu, wajah secara fluid menyediakan kondisi informasi dimensi tinggi ke dalam wajah yang sederhana. Sebenarnya wajah adalah cara yang sederhana untuk menampilkan data dimensi secara grafis. Ukuran elemen wajah seperti pupil, mata, garis, rambut, atas dan bawah ditetapkan ke variabel tertentu. Gagasan untuk menggunakan wajah kembali ke Chernoff 1993 dan telah dikembangkan lebih lanjut oleh Bernhard Sully. Desain yang dijelaskan dalam Sully dan Review 1988 yang menggunakan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ukuran mata yang tepat, ukuran bibir yang tepat, posisi pupil kanan, kemudian miringan mata kanan, posisi horizontal mata kanan, posisi vertikal mata kanan, kemudian alis kanan, kepadatan alis kanan, posisi horizontal alis kanan, posisi vertikal alis kanan, garis rambut kanan, atas, garis rambut bawah kanan, garis wajah kanan, 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 garis hidung kanan, ukuran kulit yang tepat, dan kulit yang tepat. Lalu untuk 1936 itu hanya untuk di sisi kirinya. Dan contoh untuk observasi dari data framework 91 sampai 110, kita bisa melihat perbedaan bentuk wajah untuk pengamatan 91 hingga 110 yang atasnya. Yang pertama, setiap variabel yang akan dikodekan ke dalam elemen wajah yang khas sedang memasukkan dari skala 0,1 yaitu minimum variabel berhubungan dengan 0 dan maksimumnya dengan 1. Oleh karena itu, posisi ekstrim dari elemen wajah sesuai dengan senyum atau elemen wajah ketiga. Rambut hitam dapat dikodekan sebagai 1 dan rambut girang sebagai 6 dan seterusnya. Sebagai contoh, untuk pengamatan 91 hingga 110 dan dalam tadi, bahwa dari pengamatan 200 pengamatan dengan dimensi 6, di mana X6 adalah diagonal sosial. Kita dapat menetapkan 6 variabel elemen wajah. Yang pertama X1 itu ukuran mata, X2 ukuran pupil, X3 perbedaan mata, X4 garis rambut bagian atas, X5-nya garis rambut bagian bawah, X6-nya garis wajah dan kegelapan.
Lalu untuk pengamatan, kemudian untuk pengamatan 1 sampai 100 dengan catatan asli dan bahwa pengamatan 100 sampai 200 sesuai dengan kuantitas palsu yang kemudian sesuai dengan gambar bagian 1 Pada kenyataannya wajah-wajah untuk pengamatan ini terjadi kurang dan kurang bahagia. Variabel eksternal sudah bekerja dengan baik dalam crossword dalam perbedaan antara kuantitas palsu dan asli. Di sini variabel ini ditemukan ke garis wajah dan ke belakang. Itulah mengapa kami menjadikan tulisan yang baik dalam pengamatan. Itu pengamatan 1 sampai 6 uang uang kertas, lalu 51 sampai 100 uang kertas dan 101 sampai 150 kertas dan 151 bulan 200 kertas. Jadi jika kita mencatatkan semua 100 uang kertas asli dan 100 uang kertas palsu dalam wajah channel scrolling, itu menunjukkan banyak perbedaannya. Dengan membandingkan gambar 152 dan gambar 154, kita dapat melihat secara benar atau secara benar lebih panjang uang kertas asli. Kode yang setara adalah kedalaman rambut yang lebih terang untuk uang kertas palsu. Kita dapat melihat bahwa bagian muka uang kertas asli memiliki tanda yang jauh lebih gelap dan memiliki garis muka yang lebih lebar. Asal wajah dapat digunakan untuk mendeteksi sekelompok dalam data variat, sekelompok disaji dengan wajah yang tampak serupa, lalu diidentifikasi oleh wajah-wajah yang ekstrim, misalnya rambut hitam, sekulit atau wajah yang berbeda. Dari wajah, jika salah satu alat tes tidak biasa, ada wajah sesuai secara signifikan mencerminkan contoh tekstualnya ini. Saya mengambil data tentang keberadaan rakyat Jakarta pada tahun 2023. Dalam data ini memperlihatkan bagaimana keadaan kesehatan rakyat Provinsi Yogyakarta tahun 2023 dengan menggunakan 14 indikator kesejahteraan rakyat oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan R. Berikut singkatnya. Lalu ini data yang dihasilkan dari tahun 2020 yang nomor 1, 2021 sama 2022 yang nomor 3. Nah, untuk variabel itu saya mengambil jumlah penduduk, angka beban keluarga, usia perkawinan, pengalaman hidup, angka kesakitan, imunisasi lengkap, data nama sekolah, angka hidup, pada nama sekolah, tingkat pengangguran, kemudian taraf pola konsumsi, IPM, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan gambar hasil plot menggunakan R dan Indonesia Test, kita dapat menginterpretasikan satu menjadi daripada wajah 2 dan 3. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 1 memiliki populasi yang lebih kecil. Wajah 3 memiliki jumlah tertinggi. Area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki populasi yang lebih besar. Untuk angka beban ketergantungan, wajah 1 dan 2 memiliki angka beban ketergantungan yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 1 dan 2 memiliki proporsi penduduk yang bergantung pada populasi usia produktif dan usaha yang serupa. Wajah ketiga memiliki angka beban ketergantungan yang sedikit lebih tinggi. Ini mengidentifikasikan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki proporsi lebih tinggi yang bergantung pada populasi usia produktif. Untuk usia perkawinan di atas 10 tahun, wajah 3 memiliki usia perkawinan yang lebih tinggi daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 terlihat pada usia yang lebih dari 10 tahun. Harapan hidup, wajah 3 memiliki yang lebih sedikit lebih tinggi daripada wajah 1 dan 2.
Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki untuk angka kesakitan, wajah 3 memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi daripada wajah 1 dan 2. Lalu untuk imunisasi lengkap, wajah 1 memiliki tingkat imunisasi lengkap yang lebih tinggi daripada wajah 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 1 memiliki populasi dengan tingkat imunisasi. Pada tahap sekolah, wajah 3 memiliki harapan lebih sedikit daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki kecenderungan hidup, memiliki harapan lama sekolah yang lebih mulai hidup. Wajah 3 ini mulai tinggi daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki populasi dengan tingkat mulai pada tahap sekolah, wajah 3 memiliki rata-rata paling tinggi daripada wajah 1. Artinya, pada tahun 2023, semakin tinggi rata-rata sekolah, semakin lama individu tersebut menghabiskan waktu di sekolah dan semakin tinggi tingkat pendidikan yang tercapai. Tingkat pengangguran, wajah 3 memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki populasi dengan tingkat pengangguran yang lebih baik atau lebih rendah. Yang ke-11, pemukiman, wajah 3 memiliki pemukiman yang lebih tinggi daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki tingkat pemukiman yang lebih padat atau lebih terjadi. Cara pola produksi, wajah 3 memiliki cara pola produksi yang lebih tinggi dari wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 2 memiliki populasi dengan tingkat produksi yang lebih tinggi. Indeks pembangunan manusia, wajah 3 memiliki IPM yang lebih tinggi daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki kemiskinan, wajah 3 memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada wajah 1. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki populasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih baik atau lebih yang melonjak. Di kalangan pendapatan, wajah 3 memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah daripada wajah 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa area yang diwakili oleh wajah 3 memiliki tingkat kesetaraan pendapatan yang lebih baik atau lebih interpretasi dasar pada bentuk ukuran dan semakin besar nilai variabel, semakin besar perubahan pada bagian wajah yang terbaik. Ini masuk wajahnya di mana? Gambar-gambarnya? Yang sudah tahu Pak, jadi karena saya melihat kesejahteraannya dan segala mungkin cuma ada 1, 2, 3. Jadi ini tapi wajah jadi enggak gambar apa wajahnya kayaknya enggak lengkap jadi 1, 2, 3 ini ya. Ya, ini yang pertama kesejahteraan tahun 2020. Terus yang kedua dari 2021 yang ketiga. Oh ini dari 1, 2, 3 tahun apa? Iya, tahun Pak. Jadi tahun yang berarti ini yang ketiga lebih baik itu wajahnya. Mungkin nanti berarti kayaknya padahal sebenarnya idenya ini seperti kalau kita kadang melihat wajah orang kan langsung bisa juga ya. Padahal variabelnya banyak sekali kan masing-masing kan di dalamnya ada data banyak banget di dalam sini gitu ya. Jadi menghasilkan wajah ada yang lebih sedih lagi ini ya. Yang kemarin komentar yang enggak enak pada langsung komentari wajahnya malah capres kan. Malah tahu ikon itu ada yang komentar ini wajahnya segini ini lah. Sebenarnya pakai ini maunya kan. Tapi dalamnya pada itu banyak banget dia memproses dirinya kan. Itu wajahnya jadi beda-beda ya. Juga ini kan di sini juga wajahnya beda-beda kan. Banyak lagi sedih, banyak gembira. Tapi kan kesimpulannya kan orang lihatnya apa? Wajahnya lagi tidak sama enggak ya. Lagi marah sama enggak kan ada gitu. Karena variabel banyak banget. Tadi pada saat dia membentuk wajah tadi waktu contoh 100, 200 data ya tadi. Itu kan menghasilkan banyak
wajah dengan, tapi dia dengan ini, tapi dengan software itu langsung Anda pakai perintah yang face itu ya. Tapi karena Anda ngomong tadi wajahnya kayaknya nggak utuh, tapi kelihatan yang ketiga. Maka nanti coba dengan diolah dengan cara yang agak berbeda, mestinya adalah karena nanti ini sebenarnya mau mengekspresikan variabel yang banyak dalam wujud apa wajah kan itu. Nggak mudah kan, makanya ini pemakaian ini kayaknya nggak kita itu softwarenya ada pakai apa di sini pakai R. Ada, tetapi kok hasilnya masih seperti itu. Coba nanti di video lagi memang ini kayaknya pemakaiannya mungkin gimana ya ini. Walaupun nanti sebenarnya kalau dari sisi kerjaan di multivarias kan akhirnya bisa mengelompokkan. Jadi kalau dikelompokkan berdasar wajahnya nanti ini kelompok di mana gitu. Karena variabel yang sebenarnya kita miliki kan banyak sekali dari masing-masing pelaku. Lalu banyak orang yang tertipu oleh wajah kan itu, ya kan? Jadi wah, nggak nyangka gitu, nggak nyangka, tapi wajah tidak selalu mencerminkan. Nah ini kayaknya idenya si ini juga adalah, tapi kalau melihat dari yang hasil yang ada tadi ada 3 itu kayaknya jadi apakah sudah bisa mencerminkan apa ini? Maunya Anda kalau yang untuk tentang kesejahteraan ya, tapi Anda ingin dari setiap aja jadi menghasilkan hanya 3 kan, karena tiap tahun Anda langsung di ini kan, apakah jadi lebih sejahtera ini? Atau apa ini kesimpulannya, melihat wajahnya ini. Tapi sebenarnya benar ini gambarnya jadi, kan variabelnya banyak sekali kan, jumlah penduduknya, angka. Untuk melihat yang namanya sejahtera, itu dilihat dari sisi sampai berapa ini, berapa variabel? 15 ya. Untuk gambar Anda ini kan ketinggian dari wajahnya, width of face-nya, dan Anda masang yang tadi kalau jadi yang satu kayaknya yang paling rendah semua ya. Iya, soalnya paling ini pernah. Jadi wajahnya dia makanya mengkerut sendiri. Anda masang statusnya seperti ini, jadi kasihan yang wajah yang padahal yang nomor 1 kebetulan itu yang tahun berapa? Dari 2021, 2022 ya. 2024 nanti wajahnya lebih utuh lagi apa enggak? Tapi ini tadi Anda hanya 3 tahun terus Dari take off face-nya itu kita sudah punya, face-nya itu angka kuadrat. Ya. Berarti kalau Anda ubah ininya kan nanti juga akan berubah wajahnya kayaknya kan ini karena tergantung kalau face-nya kan berarti ininya terus width-nya kan ini jadi apa bisa mempengaruhi jadi lebih lebar apa lebih ini. Berarti setting di sininya kan yang akan mempengaruhi kira-kira jadi wajahnya jadi nanti seperti apa kan itu. Nanti Anda bisa kalau tadi yang untuk contoh yang sana kan uang palsu sama uang asli apa yang istilahnya apa sering kata apa palsu apa ini jadi di ini kan ya. Kok gambarnya kan itu bisa kelihatan agak utuh kan itu tadi yang kalau yang di contohnya di buku itu. Anda nyoba ngolah data yang di buku itu datanya ada kan ya? Ada nggak nyoba diolah? Yang belum Pak. Belum. Nah, sebenarnya ini tugas yang namanya contoh soal, jadi Anda kerjakan dulu data yang contoh soal. Anda bisa nggak dapat seperti yang di contohnya itu. Itu pertama itu. Setelah itu, Anda ganti datanya. Jadi kan programnya sudah ada kan, coba saya ganti. Gitu. Nanti Anda jadi bisa melihat belajar dari yang pertama itu. Gitu. Kenapa saya tugasi contoh soal? Nah, biasanya malah tambahin juga teorinya sih tentang ini. Nah, Anda bisa dapat papernya nggak? Papernya si siapa namanya tadi ini tahun 73 kan ya? Anda sempat cari nggak? Iya Pak, sempat cari. Dapat papernya? Ya cuman belum lengkap juga sih Pak. Nggak, papernya bisa di-download atau Anda bisa. Nah, kalau misalnya ada dapat ini ya, nanti Anda bikin harefnya ya. Jadi saya, kalau bisa nanti saya jadi tinggal ngetik, saya juga dapat itu. Ada alamat ininya, linknya, papernya tadi. Kan 2 paper ya. Paper yang pertama kan 73 sama yang 88 nggak salah tadi yang di buku kan itu.
Kalau Anda dapat, Anda dapat paper kedua-duanya enggak? Pak. Terus? Itu nggak full gitu Pak, jadi kayak halaman berikutnya berbayar dulu Pak. Oh iya toh, Jadi saya belum mendapatkan. nanti caranya bisa Anda email ke si kalau dia masih ternyata masih aktif ya. Kadang kan ini kan tahun lama kan. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak utuh linknya nggak apa-apa. Nanti saya coba ini kan ya untuk nggak harus itu tadi untuk kayak gitu. Kalau kalau diklik itu jadi saya langsung masuk ke linknya itu. Ini enggak ya kayaknya nih ya. Coba Anda klik BPS. Enggak, enggak apa kamu. Tadi datanya kan. Nah itu kan tadi pakai perintahnya Haref apa enggak tadi Anda kan pakai kan itu kan. Ada tadi yang mana sih ininya? Yang sulit ya. Bentar. Agak bawah kok ya kalau yang ini. Ini yang kernel. Ini ya kayaknya ada ya ini ya. Ya. Sudah pakai Haref di sini kan. Nah, kalau papernya itu juga sama ya, dibikin kayak gini, linknya di mana, di jadi tadi Anda pas menyinggung tentang si siapa penemu pertama yang 73, kalau Anda dapat, nah taruh linknya di tempatnya dia itu. Nah, misalnya tadi yang pertama Anda dapat nggak papernya ini si Herman Sernov? Bisa dapat nggak ini? Iya, yang channelnya ada Pak. Terus yang ini Yang Puri sama enggak ada Pak. terus dengan kata kunci yang sama, ini yang pemakai ini sudah berapa? Anda bisa sempat ketemu nggak bahwa selain dua paper ini mungkin ada orang lagi yang make? Ada nggak? Anda dapat itu nggak? Kan di searching kan bisa kan ini jadi di apa copy namanya ini tadi mana sih? Jadi untuk menambah informasi terkait metode ini itu sampai sekarang masih banyak orang yang make enggak itu. Misalnya ini Sernov ini dapat enggak Anda misalkan di bisa juga kalau ingin Anda ingin lihat ini di kayak gini di apa tempat yang namanya ini kalau dia tampilnya di sini ya di Scopus itu. Ini bisa ketik aja di sini nanti. Ini author kan Sernov tadi ya. Ini tadi kan kalau yang saya ganti ini. Nah, ada nggak dia di sini? Namanya benar ini nggak? Lengkapnya siapa? Anda tahu nggak? Ini Sernov kan banyak. Nah, ini kan banyak kan? Lengkapnya siapa? Sernov siapa? Oh, berarti ditambahi. Nah, nanti kalau Anda untuk kepentingan nyari ininya harus apa? Herman depannya ya. Herman ini ya biasa ini ya. Iya, Herman ini ya. Nah, sudah lebih dikit enggak ini? Ini kayaknya mungkin nama ininya ya. Anda tahu perguruan tingginya dari mana? Apa benar dari Harvard? Ada nggak papernya dia yang tadi apa namanya apa tadi judulnya? Bisa juga dengan googling biasa. Ada berarti tahun, oh, tapi ini kan baru 95, berarti yang 77 nggak ada kan itu. Nah ini kan use of face to represent. Nah, ini kan berarti para pemakai pemakai. Nah ini paper ini mungkin coba dia apakah juga
Nanti kadang tapi juga nggak bisa kita dapat lengkap. Ini untuk kepentingan apa? Dia gunakan, ini kan sama di konteks multivariat, tentang juga apa, gunakan face-nya ya untuk ini. Coba nanti ada hasilnya hanya untuk menambah lah. Nanti kalau misalkan hanya ada tertarik untuk tesis, kan mungkin jarang kan yang tesis tentang ini kan, ini kayaknya mungkin lama nggak pernah ada yang gunakan wajah, walaupun banyak orang gunakan wajah untuk menyimpulkan segala hal kan. Jadi apa aja wajahnya dilihat, walaupun banyak orang tertipu oleh wajah ya. Karena wajahnya menipu kadang kan istilahnya itu. Nah di sini makanya ada orang terinspirasi bagaimana mengekspresikan suatu data bisa dengan wajah. Nah, nanti silakan Anda cari yang, mungkin kalau Anda nanti ternyata berminat, ya bisa aja tesisnya tentang si wajah ini. Yang lama nggak pernah ada yang pakai. Selama ini yang teknik-teknik yang dipakai malah cenderung yang ke, ya kayak cluster, klasifikasi, mungkin apa, DCA, terus ini kan yang nanti di setelah UTS itu. Nanti silakan kalau Anda sudah punya koleksi cukup banyak papernya kan, jadi bisa untuk dipakai itu. Nah sering saya kenapa kalau ada yang tes katanya, kamu sudah punya model, kan saya ambil kuliahnya ini, tesisnya beda, jauh banget. Itu yang menyebabkan akhirnya dia kadang hilang. Ini saya punya bimbingan tesis yang hilang berapa. Dia tiba-tiba ingin itu, gitu. Sudah bucin kayaknya, sampai saya jadi istilah bucin gara-gara dia pokoknya itu, tapi nggak pernah selesai-selesai. Nongol sedikit hilang lagi gitu. Soalnya dia harus itu, padahal selama belum tesis satu sebenarnya berubah masih mudah ya, karena belum ini. Dia tesis satu aja belum, tapi inginnya itu terus. Ini ada lagi yang juga kemarin sudah sampai ke kuliah saya, nggak ada kaitannya dengan tesisnya. Kan desain kan. Nah harusnya tesis itu kan kalau bisa ada beberapa yang sudah kita ambil, kan Anda boleh ambil pilihan. Kalau ini kan bukan wajib ya. Tapi yang lainnya kan ada pilihan, mata kuliah pilihan, itu sebenarnya kan untuk mensupport ke ini. Ya. Ini saya harapkan untuk yang generasi ini besok tidak ada yang tesisnya jadi lama ya. Gara-gara karena apa? Tesisnya dengan kuliah yang sudah diambil beda jauh. Dan ada kayak dari nol lagi. Hanya karena apa? Dia tertarik dengan sesuatu tapi tidak supportingnya kurang. Ya oke ya, nanti jadi makanya nih kalau untuk kepentingan seperti ini nanti silakan Anda mungkin kalau ada, memang ada beberapa paper itu susah didapat. Nah, caranya bisa di email si orangnya ini. Kalau beruntung ya dia ngasih, kalau enggak ya enggak itu. Saya pernah itu waktu kesulitan di MATLAB itu, saya email kan penulisnya ini, kok saya kayaknya saling lempar antar penulisnya, terusnya bukan 4 itu. Orang Amerika, Hong Kong, Australia sama ini. Tahu-tahu saya dikasih banyak banget itu di shift itu, pilih sendiri itu. Terus akhirnya saya ke Australia ketemu sama si ini, ternyata sudah profesor, sudah malah kasih bukunya. Itu namanya kalau lagu pas beruntung dapat orang-orang baik gitu. Karena kebetulan kok saya lihat dia jadi pembicara di situ, saya kebetulan bisa ke sana, ketemu malah ini loh saya punya bukunya ini. Jadi isinya algoritma tadi. Jadi kan ya lumayan lah untuk kerja kadang. Karena kalau kita bikin program kan itu. Nah kadang makanya kenapa kalau untuk nanti besok pas tesis adalah teori kepegang, ya komputasinya iya, karena kalau nggak bisa kan ya susah kan. Ini tadi ada tanya yang besok bisa dapat kan nanti pakai pakai R kan itu. Terus nanti datanya ini. Maka kalau untuk uji cobanya, setelah dapat gunakan data yang punyanya buku dulu gitu. Nanti dapatnya seperti apa itu. Itu dari untuk contohnya itu. Oke, tapi saya kira sudah sampai sejauh itu, walaupun mungkin dari sisi tadi manfaatnya, mungkin tadi karena hanya kalau tadi kan bisa punya wajah yang cukup banyak masing-masing itu kayak apa? Kalau lihat dari yang dipunyanya yang di buku yang Anda coba di sini kan, ini yang 91 itu sama nggak nih wajahnya? Kan beda kan itu? Di rambutnya, di ininya, matanya itu. Ini belum dikelompokkan, tapi kira-kira kalau misalnya dikelompokkan yang mirip yang mana ini? Nah, akhirnya kita jadi tahu yang apa untuk mengarahkan kira-kira dari wajah-wajahnya berbeda-beda, kira-kira ada yang mirip enggak ini? Ini 91 sampai 100 berapa?
10 ya. Ini sama ini beda nggak? Kelihatan kan ini? Perbatasan tadi yang mulai yang apa? Yang hasil palsu di mana? Karena 100 apa tadi? 100 lembar sama 100 lembar nggak salah ada dua ini ya, dua blok itu. Ya. Terus yang di apa? Kan ada bikin juga yang hanya dari ini. 1 sampai 50, 50 sampai 100. Nah, ngelihatnya kayak gini ya capek juga kan itu. Tapi kelihatan nggak ada yang mirip ya. Biasanya kerja di multivariat kan kalau kita punya banyak banget kan mencoba membuat pengelompokan. Nah, salah satunya kalau tadi ini yang tadi baru menawarkan topik mau ini Pak, saya ingin melihat katanya itu. Ini terkait dengan pemilu kemarin kan banyak berita-berita itu. Jadi beritanya banyak. Saya akan melihat berita yang dari paslon 1 itu. Kalau saya kelompokin kayaknya apa aja itu. Paslon 2 kayak apa, katanya paslon 3 kayak apa. Nah, kamu mau pakai metodenya apa coba? Dia mau nyoba berbagai apa misalnya karena dia aja ingin melihat katanya paslon 1 cenderungnya dibahas di hal apa. Kalau gampangannya kemarin kan misalnya pakai kata kunci yang paling mudah, kira-kira Anda ingat apa yang paling sering disebut untuk paslon 1, paslon 2 apa, paslon 3 apa. Itu baru satu kata yang kira-kira mau diambil. Padahal nanti dia akan ngambil banyak apa? Katanya apa? Judul berita. Nah ingat, berita itu dibuat oleh ada yang namanya berita yang kayak misalnya harus pakai izin kan penerbit untuk ini kan, hanya Kompas punya kan, ketika mungkin punya, tapi kok banyak sekali di internet yang nggak punya izin, tapi bikin apa berita kan, jadi akhirnya ada berita yang namanya apa, oh atau ini lah. Nah dia ingin pokoknya semua ya apa lah silakan karena ya, itu dia ingin tertarik melihat seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi mananya orang akan dikomentarin lah itu misalnya. Nah, tapi nanti dari metode apa ya nanti dilihat karena di data pertama data yang dilihat apa kualitatif kualitatif sama kuantitatif. Kalau di sini tadi kualitatif semua atau kuantitatif semua? Kalau yang pertama tadi yang X1 sampai ini mana yang 6 ya? Kalau yang pertama 6 variabel ya yang pas tentang uang tadi ya. Kalau yang Anda malah punya berapa? Ini kan 6 ya tadi ya. Iya kan jadi terus kalau yang ini malah 15 lebih banyak lagi variabelnya. Ini 6 diwakilkan dengan apa? Ukuran mata 1 sampai apa berapa ini? 19 ya gerada ini terus ukuran pupilnya 2 sampai 20 terus ya. Kalau ada tadi cuma bikin apa? Tiap ukuran di ininya tabel 1 ya jadi Anda tadi tabel 1 kan jumlah penduduk tapi mau dipasang jadikan apa? Wajahnya ya, makin ini terus kalau untuk angka tengah diwakilkan dengan lebarnya ini kan Anda jadi karena yang mudah dilihat sebenarnya apa? Ini sama lebar wajahnya jadi wajahnya ini apa wajahnya panjang atau pendek kayak gini. Berarti Anda menganggap sama angka beban ketergantungan ingin supaya mudah langsung terlihat kan. Mesti oleh apa? Ini tadi lebar wajah sama ininya aja kan. Berarti pilihan ini sebenarnya kan sesuatu tergantung preferensi sih yang mau menganalisis kan. Berarti jumlah penduduk kalau bisa dilihat dengan mudah punya kalau wajahnya tinggi banget itu berarti penduduknya banyak apa gitu. Tapi Anda boleh juga sebenarnya tertarik lebih untuk umur harapan hidupnya karena Anda ingin lihat seandainya nanti untuk mewakili suatu daerah Anda mesti ingin yang harapan hidupnya yang setinggi mungkin kan. Kalau dilihat dari height of mood-nya kan nggak mudah dilihat kan, mulut cuma mulutnya lebar sama enggak gitu kan. Nah, itu maka di sini ada faktor preferensi waktu kita memilih men-setting yang ya, yang sulit dilihat lagi apa? Kayak mulut tadi agak susah ya, mata juga termasuk kecil kan di ini kan ya.
senyum sama enggak, ini diurusin imunisasinya itu. Kalau senyumnya lebar, mungkin imunisasinya jadi bagus, lengkap. Senyumnya ini cukup berarti enggak. Nah, itu kan ada yang punya pilihan untuk men-setting itu kan. Walaupun hasilnya ternyata kayak gini kan. Ini yang nomor satu kok ya serem banget itu. Betapa pendeknya berarti nomor satu kondisinya parahnya ini udah lumayan kan, udah lebih. Tapi artinya untuk urusan kesejahteraan kayaknya masih perlu diperjuangkan kan. Nah ini 2002, ini berarti 2021, 20, 21, 22, 23 ya belum ya. 24 gimana, 25, nah nanti 2045 wajahnya lebih utuh gitu. Karena sudah teratasi semua kan. Karena Indonesia sudah katanya sudah bisa jadi kaya negara. Tapi sebenarnya Anda bisa pakai datanya negara yang sudah maju. Kayak apa dengan nerapin ini? Nah ini maksud saya adalah nanti Anda silakan mungkin searching data ini mudah nggak didapat itu. Atau negara tetangga dulu Malaysia wajahnya dengan kita sama enggak? Mungkin malah menarik kan lihat antar ininya dulu. Memang multivariat itu kenapa jadi kompleks karena banyak variabel. Tapi kalau coba Anda perhatikan cuma satu variabel, gampang apa enggak? Cuma lihat jumlah penduduknya, ya sudah kan? Ini padat apa enggak gitu kan? Ya kayak sekarang yang katanya besok di IKN itu luasnya 4 kalinya DKI, tapi jumlah penduduknya besok hanya maksimal 2 juta. Akan dikendalikan. Jakarta kan sudah hampir berapa? 8 juta atau 10 juta. Jadi sudah begitu padatnya. Oke, saya kira nanti ini mungkin sampel satu dulu aja ya, nanti karena waktunya. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu. Tapi saya kira ini kan udah ke-share ke temannya yang lain. Kalau yang temannya juga ada yang penasaran, harapan saya kenapa di Haref juga linknya, kenapa saya inginkan yang cloud. Anda tadi dipakai offline apa yang ininya, R-nya? Yang sudah posit apa belum? Udah posit. Kalau posit, sebenarnya Anda bisa bikin Harefnya di sini di mana ini kalau saya ingin klik di sini. Belum ya? Mana? Belum. Nah, nanti positnya, linknya juga dikasihkan. Jadi kalau temannya mau nyoba, saya nyoba juga bisa. Nah, inilah namanya belajar gotong royong. Jadi kalau Anda pelajari semua kan ya berat, tapi dengan bantuan ini, saling belajar itu jadi nanti akan lebih cepat. Ini saya lihat ya, ini termasuk sudah cukup bagus. Ini saya kemarin di yang S1 juga dapat agak beruntung ini, yang metode pertama. Kan ada yang saya minta melihat jurnal. Tapi ya juga bisa milih yang bagus-bagus juga. Jadi yang terkini orang meramal kayak apa. Nah, salah satunya kan kayak kemarin ini kan banyak yang kaget kan. Langsung aja paling gampang curang. Karena saking kagetnya kan. Masa nggak bayangin nggak partainya sampai segitu nomor 1 kok capresnya di nomor 3. Jadi lagi banyak nyari kan, lagi orang nyari-nyari ada kecurangan. Atau memang data ini memang seperti itu, fenomena yang memang katakan sebagai tapi karena apa? Nggak mau melihat dari sudut data yang dicoba dibuat itu nggak tiba dianalisis dengan baik, jadi kaget lah. Walaupun kemarin terakhir pada kampanye, buktikan besok tanggal 14 rakyat akan memilih siapa misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi ini kan belum selesai, jadi masih kita nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi orang akan melakukan mencari. Nah ini makanya tadi yang janganlah hanya bicara waktu saja. Tapi yang mempengaruhi waktu itu berubah. Jadi kalau sekarang ada namanya A5, kita tarik A5 sistem. X-nya adalah yang mempengaruhi itu terjadi. Karena gara-garanya ada gambar yang kayak gini kemarin terkait farmasi sudah dapat data kok kayak gini. Ini contoh yang tadi hanya di kira-kira ini kapan kalau urusan Pak Ramadan? Ini bulanan. Ini pas COVID. Tiba-tiba kebutuhan impor obat-obatan jadi tinggi sekali. Ya. Tapi sini biasa-biasa Indonesia kalau nggak ada COVID biasa-biasa aja. Nah, berarti ini kan kalau itu semua harus digratiskan ke rakyat, itu harus ada pemindahan anggaran.
Apa ini disalahkan? Ya nggak salah, ini kenyataan memang terjadi. Tapi kalau kita pakai ini untuk menganggar ke depan, ya bahaya, sudah nggak ada COVID kok. Nah itulah tantangannya orang yang bekerja di ada situasi tertentu. Jadi di sini harus diperhatikan ada apa di sini. Nah, inilah yang namanya jadi kayak X-nya. Misalnya ini mau bikin indikator aja, ada COVID, tidak ada COVID. Kan sudah terpisah ini. Nah, Anda mau ngapal pada saat ada COVID lagi, ya bisa pakai model ya pas ada COVID. Besok kita siapin anggarannya kalau ternyata COVID muncul lagi misalkan. Atau yang mirip seperti itu, yang menyebabkan harus ada. Kayak sekarang, kebutuhan anggaran untuk perang. Sekarang paling besar siapa? Ya di Ukraina sana. Sama di Palestina yang diinikan. Israel banyak, tapi Palestina kan harus dibantu kan, karena dia nggak punya sumber dananya. Kalau nggak dibantu ya nggak imbang. Ukraina lawan Rusia ya jelas kalah negaranya, nah, tapi dibantu kan supaya jadi masih rame. Kalau nggak dibantu ya sudah selesai cepat sekali kan, karena nggak imbang kan. Nah itu mesti ada anggaran yang jadi, makanya kemarin Amerika menganggarkan berapa itu untuk misalnya kayak gitu. Nah ini saya kira nanti menarik, Anda sudah masuk ke sini, silakan tetap disimpan data-datanya, besok dilanjut pada saat teknik yang berikutnya. Anda bisa saja ganti data, bisa juga data ini masih kita jadi fokusnya itu. Tertarik dengan kesejahteraan, sejahtera sama enggak ini di Oke, saya kira sementara terima kasih untuk yang walaupun hanya satu sampel dulu, tapi termasuk sampel yang bagus ini kan. Walaupun masih nanti coba perhatikan lagi supaya wajahnya apakah memang ini nanti di atas 2023 jadi seperti apa. Oke, sekarang kita kembali ke bukunya dulu karena ini banyak, mulailah kita ingin mengenali di sini kan tadi lebih deskriptif itu. Maka wajar tadi visualisasi box plot sama ini walaupun belum kita semua, nanti Anda sudah bisa lihat. Nah, sekarang kita bagaimana variabel random yang namanya sudah jadi harus multivariat itu. Maka kita membutuhkan apa di sini? Pertama, a short excursion into matrix algebra. Ya, supaya ingat lagi dengan aljabar matriksnya. Apa aja yang harus diingat di sini? Elementary operation, ya semua masih ingat kan? Matrik dapat di mana? SMA dapat? Wah, besok ini lebih serem lagi setelah kurikulum merdeka. Katanya nggak akan ada matematika, apalah sama isu-isunya orang-orang yang saya walaupun belum tahu ini. Karena namanya merdeka berarti Anda bebas. Saya nggak suka matematik, nggak perlu ada matematik gitu. Tapi tahu-tahu masuk perguruan tinggi didapatnya diterima di matematik. Misalkan matriks ini operasinya Anda dapat mungkin di mana berarti? S1 ya. SMA dapat ya matriks ya. Tergantung beda juga kan. SMA-nya mungkin Anda Mas ada IPA Pak IPS Kun, ngapunten belum share screen. Berarti terus nanti ada ini spectral composition, quadratic form, derivation, transition matrix, geometrical aspect. Nah, terus mulai kelas ya. Coba kita mulai lihat cara nanti kira-kira urutan penugasannya juga hampir sama ya nanti ya di pertama untuk review aljabar matriksnya. Ini gambarnya sebenarnya bagus-bagus ya, jadi yang ini saya yang enggak ini kan. Nah ini ya untuk, nah kalau di time series, di multivariat, ini jadi yang jadi perhatian apa sih? Notasinya ini N dan P. P untuk mencerminkan apa? Banyaknya variabelnya. N-nya untuk banyaknya apa? Ayah sampelnya itu. Jadi selalu nanti strukturnya adalah di sini P, ke sininya N ke banyak datanya, ke garisnya itu.
Kayak tadi, misalnya apa? Paslonnya ada 3, berarti P-nya 3, tapi kesininya adalah misalnya tadi provinsi lah, berarti ada 30 berapa? 4 ya misalnya kayak gitu. Kalau ininya mau provinsi. Kalau diganti kabupaten, wah banyak lagi. Diganti lagi apa? Kecamatan. Ini sampai akhirnya TPS, wah lebih banyak lagi jadinya. Nah, tapi kesininya adalah ke arah kayak itu. Banyak kalau hanya perhatiannya itu. Tapi kalau sekarang kesininya urusannya partainya, banyak kan. Apalagi terus calegnya, wah lebih banyak lagi. Gitu. Nah inilah, nanti kita akan berurusan dengan, kalau dijadikan dalam bentuk matriks, itu sebagai matriks apa? N kali P. Itu. N baris adalah ke sini kayak datanya ke sini banyak variabelnya biasa struktur nanti di ini kan. Berarti kalau tadi yang Anda punya apa berapa tadi X1-nya ke sininya P-nya 15 apa ya tadi ya? Yang tentang kesejahteraan ya. Berarti kan P-nya 15, N-nya berapa tadi? Tiga. 3 cuma apa? Karena Anda punya 3 tiap tahun aja ya. Jadi ini. Dan 13 sama cuma kesininya 3. Nah, apa yang terjadi kalau kita punya matrik yang kayak gini nanti dilanjutkan ke prosesnya. Jadi barisnya kan tapi ininya banyak sekali. Gitu. Kalau tadi yang tentang uang tadi contohnya berapa? Kesininya 6, tapi kesininya berapa? 200 ya. Nah, nanti makanya nanti pada saat kalau ada yang ininya kesininya hanya ke ini adalah contoh sederhana itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Transpose ya. Mesti ada kan dijumlahkan kalau kita ingin mulai ada 2 ini kan ingin dijumlahkan, diselisihkan, dikalikan dengan ini adalah operasi-operasi standar yang di matrik dikalikan. Terus sifatnya ini mungkin Anda ingat kembali untuk Nah, ini contoh yang paling sederhana kalau sampai P-nya 1, N-nya 1. Terus di sini P-nya apa? Kalau P-nya 1 jadi cuma 1 kolom. Kalau N-nya yang 1 jadi cuma 1 baris. Terus istrinya apa? 1 semua. Itu adalah terus isinya 0 semua. Nah, ini materi kayak gini saya harapkan Anda sudah bisa untuk mereview kembali di tentang contoh-contoh kemungkinan matriksnya. Karena matriksnya di sini nanti itu si datanya itu yang diindikasikan. Nah, di sini kan numerik semua. Memangnya data multivariat ada yang enggak numerik? Ya ada aja yang kemungkinan dia kualitatif. Nah ini yang paling sulit pada saat kalau kita jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Tapi kalau kita mau pakai ini, biar bisa pakai operasi matrik, itu dibawa ke kuantitatif semua kan. Pendapat ya tidak, ya ditulis ya tidak, tapi jadi 1-0. Laki-laki wanita diganti ya 1-0 lagi, misalnya kayak gitu. Makanya tadi mungkin inilah pada saat nanti ada mungkin ada yang kemarin sudah ada yang dapat data yang kebetulan kualitatif. Ada nggak yang kebetulan Anda ngambil datanya yang kualitatif? Kebetulan nggak ada. Tadi kayaknya yang tadi yang 15 semua kuantitatif semua ya jumlah penduduk ini kan kuantitatif semua kan itu. Nggak ada yang kebetulan kok Anda ini dapat kualitatif. Karena tadi kebetulan nggak memasalahkan masalah ini ya apa gendernya ya laki-laki atau wanita itu. Ya. Jadi nggak ada perhatian untuk itu. Ya oke, nanti kalau memang nanti problemnya, kalau kita kualitatif, memangnya bisa dijumlahin apa kan? Tidak bisa kan? Nah ini pada saat campuran, maka nanti ada urusan sendiri. Tapi sementara kita main di sini kuantitatif semua dulu. Berarti kalau ada yang kualitatif harus di coding kan, supaya jadi kuantitatif itu. Jadi misalnya kalau itu hasil survei dari siapa? Setuju, sangat setuju, kadang dibuat apa? Skala 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Supaya jadi kuantitatif. Nah, terus di statistik, di matriks, rank. Masih ingat fungsinya untuk apa kalau dia ada istilah full rank? Supaya apa di sini? Masih ingat nggak?
ngitungi rank untuk apa di materi? Kan ada full rank, ada ya enggak gitu kan. Itu yang kaitannya nanti apa? Dia punya invest sama enggak kadang-kadang di situ. Terus kita ada trace, nanti kira-kira dibutuhkan enggak di belakang sana. Terus adalah menjumlahkan apa? Diagonalnya. Pak, nggak ngapain ngapain gitu. Foto besok pakai perintah di software kan tinggal trace gitu. Asal tahu ininya kan sudah dicarikan gitu kan. Nggak perlu tahu rumusnya gitu. Ya, tapi ini adalah karena Anda S2-nya di matematik, ya ingat-ingatlah biar matematiknya masih ini. Nah, kadang ada yang langsung menghilangkan itu kan. Udah pakai paket kok Pak, ngapain gitu kan. Nah, itulah yang jadi lucu pada saat tesis, dia bab 3-nya bingung teorinya apa. Gitu. Karena semua pakai paket kan. Kalau pakai paket kan nggak kelihatan rumusnya kan, jadinya apa sih sebenarnya yang dipakai di situ. Nah, inilah nanti yang saya harapkan Anda masih ada daya kebagian tugas ini. Berarti apa nanti? Contoh 21, cuman bikin program untuk apa ini? Mencari apa ini? Namanya apa ini? Determinan, tapi kalau 2 kali 2. Mas